Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafid Basir dengan NIM 2022 11063. Saya di sini akan memaparkan tentang tugas individu saya, yaitu mengenai kasus decision making dalam manajemen. Sini ada pengertian decision making atau pengambilan keputusan. Decision making adalah proses mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai dan preferensi mengenai pengambilan keputusan. Ini merupakan proses menentukan pilihan terbaik di antara beberapa alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian di sini ada pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, yang dimana mengenai ada masalah yang perlu diselesaikan, mengumpulkan informasi terkait masalah, dan menentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan data yang relevan, mencari informasi dari berbagai sumber, dan memvalidasi keakuratan data. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pengembangan alternatif, yaitu mencari berbagai solusi potensial, brainstorming ide-ide baru, dan mempertimbangkan berbagai pendekatan. Kemudian ada tahapan evaluasi alternatif, yaitu menganalisis pro dan kontra setiap alternatif, kemudian menilai resiko dan manfaat, lalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dan jangka pendek. Lalu ada pemilihan alternatif, yaitu memilih solusi yang terbaik, kemudian mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan memastikan kelayakan implementasi. Lalu ada implementasi keputusan. Di sini ada menjalankan solusi yang dipilih, mengalokasikan sumber daya, lalu mengelola perubahan, dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil, yaitu mengukur efektivitas keputusan, lalu melakukan penyesuaian jika diperlukan, dan pembelajaran untuk keputusan masa depan. Di sini ada studi case, yaitu rekonstruksi departemen di PT ABC. Yang dimana di sini adalah latar belakang kasus, yaitu PT ABC adalah perusahaan manufaktur dengan 500 karyawan yang mengalami penurunan produktivitas dalam 2 tahun terakhir. Kemudian terjadinya tumpang tindih tugas antar departemen dan biaya operasional yang sangat tinggi. Kemudian ada identifikasi masalah, yaitu struktur organisasi tidak efisien, kemudian komunikasi antar departemen lambat, kemudian proses pengambilan keputusan terlalu birokratis, dan beban kerja yang tidak merata. Alternatif solusi. Di sini ada alternatif 1, yaitu rekonstruksi total, yang dimana merombak seluruh struktur organisasi, menggabungkan departemen yang overlap, membuat sistem komunikasi baru dengan estimasi biaya 500 juta. Kemudian di sini ada alternatif 2, yaitu restrukturisasi bertahap, yaitu perubahan struktur secara gradual, kemudian fokus pada departemen bermasalah, lalu pelatihan manajemen untuk supervisor dengan estimasi biaya yaitu 300 juta. Kemudian di sini ada alternatif 3, yaitu optimalisasi struktur saat ini, yang dimana memperbaiki sistem komunikasi, penyesuaian job description, program efisiensi kerja dengan estimasi biaya sebesar 150 juta. Kemudian di sini ada analisis alternatif, yaitu ada beberapa kriteria, yang dimana pada efektivitas alternatif 1 itu tinggi, kemudian alternatif 2 itu sedang, kemudian alternatif 3 itu rendah. Kemudian dari segi biaya, alternatif 1 itu tinggi, alternatif 2 itu sedang, dan alternatif 3 itu rendah. Lalu
ada waktu implementasi, ya dimana pada alternatif 1 ini sebesar 6 bulan, lalu alternatif 2 ini 12 bulan, dan alternatif 3 ini 3 bulan. Dengan resiko alternatif 1 itu tinggi, alternatif 2 sedang, dan alternatif 3 itu rendah. Lalu ada dampak yang dimana alternatif 1 ini besar, alternatif 2 sedang, dan alternatif 3 kecil. Di sini ada rencana implementasi. Pada tahap 1, yaitu bulan pertama sampai bulan ketiga, itu audit struktur organisasi, identifikasi overlap fungsi, lalu sosialisasi rencana perubahan. Lalu tahap 2 yaitu bulan keempat sampai dengan ke-8, yaitu rekonstruksi departemen prioritas, lalu pelatihan manajemen dan evaluasi awal. Kemudian tahap ketiga yaitu bulan ke-9 sampai 12, yaitu implementasi struktur baru, lalu monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian akhir dan perubahan. Mungkin untuk pembahasan saya cukup sini. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.